Shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Sapaan Firman hadir dengan judul Sosok Ayah yang Menjadi Berkat. Tidak ada warisan yang lebih besar yang diwariskan seorang ayah kepada anak-anaknya serta cucu-cucunya kecuali warisan hidup rohani yang menjadi berkat. Warisan harta benda akan habis dan fana, tetapi warisan hidup rohani seorang ayah, seorang kakek akan menjadi inspirasi yang akan membawa kehidupan keluarga serta anak cucunya menjadi berkat. Kita akan belajar dari Kornelius. Kisah Para Rasul ayat yang ke-1 dan 2 di pasal yang ke-10 di sana dikatakan, di Kaisaria ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Poin yang pertama yang kita mau belajar dari sosok yang menjadi berkat ini adalah ia memiliki kehidupan yang saleh dan suka berdoa. Kehidupan yang saleh bukan satu kebetulan. Kehidupan yang saleh bukan hidup yang saleh dari lahir. Ia adalah buah dari sosok orang yang suka dekat dengan Allah. Dan itu dikatakan di pasal yang ke-10 ayat yang kedua, ternyata ia adalah sosok yang senantiasa berdoa. Jadi kesalehannya itu diperoleh dari sifat ilahi yang terpercik dari kehidupannya berdoa kepada Allah. Kaum bapak, kita dipanggil tidak hanya sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab secara ekonomi, tetapi kita harus menunjukkan diri, memiliki keteladanan, dan hidup saleh bukanlah sebuah pilihan. Hidup saleh adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai sosok ayah, karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai imam di dalam keluarga. Poin yang kedua, sosok ayah yang menjadi berkat, hidupnya membawa keluarga takut akan Allah, dan itu dibuktikan oleh Kornelius. Kornelius telah selesai terhadap dirinya sehingga dia menjadi figur yang bisa membawa teladan. Tidak mungkin keluarganya bisa menjadi keluarga yang takut akan Allah kalau dia tidak memiliki keteladanan hidup. Mungkin seringkali ada banyak nasihat perkataan sebagai seorang ayah kita tidak didengar. Ketahuilah bahwa nasihat perkataan yang terbesar bukan lewat mulut kita, tetapi lewat perbuatan, tingkah laku kita, keteladanan kita berbicara lebih besar kepada istri dan anak-anak kita, sehingga kita bisa pengaruhi mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Sebagai kepala keluarga kita harus punya satu visi, yaitu membawa keluarga kita takut akan Allah. Dan yang ketiga adalah hidupnya banyak memberi sedekah. Itu yang dilakukan oleh Kornelius. Kornelius hidupnya tidak hanya menjadi berkat bagi keluarga, tetapi dia juga menjadi berkat bagi masyarakat. Pangkat, kedudukan, kekayaan dia gunakan untuk berbagi. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika saudara dipercaya dalam satu kedudukan, dalam satu keberkahan, sesungguhnya kita dipercaya Tuhan untuk membagi itu kepada khususnya orang-orang yang membutuhkan. Nama Kornelius menjadi nama yang sangat dikenang
Menurut tradisi, Cornelius kemudian menjadi uskup pertama di Kaisaria dan kemudian juga menjadi uskup di Skepis di Misia. Bahkan oleh Gereja Katolik Roma dia dijadikan santo yang kemudian dirayakan setiap tanggal 2 Februari. Bahkan juga Kristen Protestan, ada satu gereja beraliran episkopal Amerika Serikat juga mengadakan penghormatan setiap tanggal 7 Februari kepada Cornelius. Artinya apa? Artinya hidupnya betul-betul mewariskan kepada gereja satu warisan bagaimana sosok menjadi ayah yang menjadi berkat, ayah yang memancarkan Kristus dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, mengapa saya aktif di sosmed? Sesungguhnya khotbah-khotbah ini tidak semata-mata untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat. Saya justru yang utama adalah ingin mewariskan satu warisan yang bisa didengar oleh cucu-cucuku di masa yang akan datang, bahwa mereka memiliki seorang kakek yang hidup takut akan Allah dan telah berusaha membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan. Sesungguhnya ketika itu tersimpan di Facebook, tersimpan di YouTube, bahkan tersimpan di TikTok yang hanya 1 menit. Saya rindu kelak ketika saya dipanggil Tuhan, mereka masih bisa mendengar suara saya. Dan itu adalah bagian warisan yang saya rindu wariskan kepada anak-anak, terutama juga kepada cucu-cucu saya setelah saya dipanggil pulang Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Cornelius tidak saja diingat oleh manusia. Di ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi artinya Cornelius tidak saja diingat oleh manusia sampai saat ini, tetapi terlebih dia diingat oleh Tuhan. Apa yang menjadi doanya pada waktu itu, apa yang menjadi sedekahnya pada waktu itu, telah naik di hadirat Allah. Artinya Allah memperhatikan hidup orang-orang yang seperti ini, dan Allah sungguh mengingat. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bertobatlah dan belum ada yang terlambat. Mari kita sebagai sosok ayah, kita wujudkan diri, kita berjuang menjadi sosok ayah yang menjadi berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan menginspirasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam misi. Tuhan memberkati. Amin.